Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wasyarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi ma fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar kitab Mutammimatul Ajrumiyah bab hal halaman 24 juzuk 2. Isim mansub yang kesekian ya. Hal. Sebenarnya sebelum hal ada musyabbah bil maf'ul bih yang menyerupai maf'ul bih. Cuma karena pembahasannya di depan, kita lewati dikit doang itu kan. Cuma 3 baris. Beliau kasih tahu bahwa pembahasannya di depan. Jadi langsung aja kita lewati. Babul hali. Ini satu bab pada menyatakan hal. Apa itu hal? Huwal ismul mansubul mufassiru limam bahama minal hayati. Dianya hal itu isim yang dinasabkan. Al mufassiru naik kepada isim. Isim yang dinasabkan, isim yang menafsirkan ia. Isim yang menjelaskan ia 5. Bagi sesuatu in bahama. Sesuatu yang mubham ya. Makna mubham belum jelas. Sesuatu yang belum jelas ia minal hayati dari kelakuan. Hal adalah satu isim yang mansub yang isim itu menjelaskan sesuatu yang belum jelas dari kelakuan pemilik hal. Contoh di sono, datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Kan nggak ada penjelasan. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Cara dia datang itu namanya kelakuan. Itu dijelaskan pakai hal. Rakiban. Oh, dalam keadaan menunggang kuda misalkan. Nah, itu. Oh, masyian, dalam keadaan jalan kaki ya. Itu hal. Hal adalah satu isim. Kalimat yang jadi hal mesti isim. Tetapi tidak semua isim. Tidak semua isim boleh jadi hal. Isim yang jadi hal mesti wasaf. Wasaf. Isim fa'il, isim maf'ul. Atau sifat musyabah. Isim yang menunjukkan kepada pekerjaan dan orangnya. Rakiban. Apa arti rakiban? Orang yang ada orangnya, ada pekerjaannya kan? Itu wasaf namanya. Masyian. Orang yang jalan kaki, isim fa'il. Orang yang berjalan kaki, ada pekerjaannya, ada orangnya. Enggak? Mutabassiman, orang yang tersenyum. Jadi ada orangnya, ada pekerjaannya, itu wasaf. Nah, jadi isim yang menjadi hal mesti wasaf. Itu aturannya. Kayak masdar. Masdar bukan wasaf. Wasdar enggak menunjukkan kepada orang kan? Darbun, apa arti darbun? Pukulan, enggak ada orangnya kan? Pada dasarnya enggak boleh jadi hal. Kalaupun dia jadi hal boleh, kita robah jadi wasaf, jadi dhariban, itu maknanya. Nah, ditakwil. Nah, jadi isim yang dimaksud yaitu wasaf. Ya, kan? Dah. Isim yang mansub yang menjelaskan bagi sesuatu yang belum jelas ia. Apa sesuatu itu? Hayat. Jadi minal hayat itu min bayan, hayat menjelaskan ma. Imma minal fa'ili. Adakala hal itu dari fa'il. Adakala hal itu dari fa'il. Maknanya sahib hal, tempat halnya fa'il. Contoh. Nahu ja'a Zaidun rakiban. Datanglah oleh si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Rakiban, dalam keadaan menunggang kuda. Jadi rakiban ini hal. Dia isim. Tanda isimnya tanwin. Dia itu wasaf. Isim fa'il tanda wasaf. Nah, udah benar berarti. Isim mansub. Menjelaskan kelakuan fa'il yang tidak jelas. Jadi tempat hal di sini Zaidun, fa'il ja'a. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Rakiban. Kode, kalau satu kalimat itu i'rab jadi hal, sah kita takdirkan kaifa. Cara. Kaifa ja'a Zaidun. Bagaimana si Zaid datang? Oh, rakiban. Nah, itu. Kalau layak jadi jawab kaifa, itu kode dia i'rabnya hal. Bagaimana?
Nah, jadi tempat hal itu pertama fa'il. Fa'il boleh jadi sahib hal. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti perkataannya Allah Ta'ala. Fa kharaja minha khaifan, maka keluar ianya Nabi Musa minha, darinya kota Mesir. Fa kharaja minha, maka keluar ianya Nabi Musa minha, darinya kota Mesir. Bagaimana cara Nabi Musa keluar? Khaifan, dalam keadaan ketakutan. Nah itu. Nah, jadi khaifan hal kepada fa'il kharaja. I'rabnya biasa aja. Khaifan hal kepada fa'il kharaja. Hal mansub dan nasab fathah udah. Ya. Jadi tempat hal pertama fa'il. Fa'il itu bisa fa'il sebenarnya atau fa'il pada makna. Seperti kana, apa tugas kana? Rafa isim nasab. Isim kana itu pada makna fa'il, khobar kana pada makna maf'ul. Jadi boleh juga tempat hal isim kana boleh. Kita hal kepada isim kana boleh. Penting ini kita tahu tempat-tempat hal. Kadang-kadang kita nggak tahu kemana harus hal. Harus hal kepada mubtada. Padahal nggak boleh kita hal pada mubtada. Nah, nggak boleh mubtada jadi sahib hal. Nah, secara umum begitu. Nah, nantilah, coba ini kita di luar dulu. Udah, yang pertama tempat halnya fa'il. Kenapa di hal di fa'il? Karena yang belum jelas fa'il, sehingga perlu diperjelas. Datanglah si Zaid, bagaimana cara dia datang? Rakiban. Keluar Nabi Musa dari kota Mesir, bagaimana cara Nabi Musa keluar? Khaifan, dalam keadaan takut. Atau minal maf'uli, ya, atau hal itu dari maf'ul. Artinya maf'ul bih yang jadi sahib hal. Contoh, raqibatul farasa. Aku menunggangi akan kuda. Kuda yang bagaimana yang aku tunggangi? Musarrajan atau musrajan. Hal keadaan kuda itu yang dipakaikan pelana. Ya. Musrajan yang dipakaikan pelana. Nah, jadi musrajan hal kepada faras. Tempat hal mesti ma'rifah. Al-faras ma'rifah ada alif lam. Misalkan kita hal kepada tu. Ya kan? Rusak maknanya. Raqibatul farasa, aku menunggangi akan kuda. Hal kan aku yang diberi pelana. Kan nggak ada orang diberi pelana. Yang diberi pelana kuda kan? Berarti nggak sah kita hal kepada fa'il raqibah. Halnya kepada maf'ul raqibah. Wa qaulihi ta'ala, dan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Wa arsalnaka, kami utus akan engkau untuk manusia. Hal keadaan engkau itu harus disebut tuh, tempat hal itu harus disebut. Hal keadaan kamu wahai Rasulullah, rasulan sebagai rasul. Rasulan hal kepada maf'ul arsalna pada kaf. Wa arsalnaka, kami kirim akan engkau untuk manusia, hal keadaan engkau itu rasulan sebagai utusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa kopi faul biar enak ngajinya, ya. Kalau ngaji pakai kopi, ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Satu lagi, nanti baru bertanya. Minhuma, atau dari keduanya. Jadi sekaligus di hal, dari fa'il dan dari maf'ul. Gabungan, boleh. Di hal dari fa'il atau dari maf'ul. Contoh,
Laqitu abdallahi raqibaini. Raqibtu. Laqitu abdallahi raqibaini. Aku menemui akan si Abdullah. Laqitu, aku menemui akan si Abdullah. Ini dua-duanya raqibaini. Hal keadaan aku dan si Abdullah raqibaini, yang menunggang keduanya. Ya, cara memaknainya. Laqitu, aku menemui Abdullah akan si Abdullah. Raqibaini, dalam keadaan aku dan dia dua-duanya naik kuda. Berarti la raqibaini hal kepada fa'il laqiya dan hal kepada abda, kepada maf'ulnya. Hal mansub dan nasab ya. Dalam kitab Jarumiyah contohnya rakiban. Laqitu Abdullahi rakiban, gitu kan? Benar nggak? Berarti itu hal muhtamil. Makna muhtamil bisa hal kepada fa'il saja, bisa hal kepada maf'ul saja. Aku menemui akan si Abdullah dalam keadaan naik kuda. Yang naik kuda bisa ada saja saya, bisa saja si Abdullah, tapi satu orang. Nah, itu namanya hal muhtamil. Ada kemungkinan hal kepada fa'il, ada kemungkinan hal kepada maf'ul. Kalau ini kedua-duanya. Wala yakunul halu illa nakiratan, dan tidak ada hal kecuali itu nakirah. Dan tidak adalah hal kecuali itu nakirah. Kalimat yang kita jadikan hal mesti nakirah. Mesti nakirah. Apa itu isim nakirah? Kalau menurut Jarumiyah nakirah itu apa? Ismun syai'un fi jinsi la yahtassu bi wahidin duna. Gampang banget kan? Isim yang umum lah, yang enggak khusus. Jadi hal mesti nakirah. Fa in waqa'a bi lafdzil ma'rifati fa muawwalun bi nakiratin. Fa in waqa'a, maka jika terjadi ianya hal dengan lafaz ma'rifah. Fa in waqa'a, maka jika terjadi ianya hal dengan lafaz ma'rifah. Fa muawwalun, maka bermula dianya hal yang ma'rifah tadi, fahuwa fa muawwalun. Fa muawwalun khabar mahdhuf mubtadanya. Fahuwa muawwalun binakiratin, maka dianya lafaz ma'rifah itu dirubah, ditakwil binakiratin menjadi nakirah. Fa in waqa'a, maka jika terjadi ianya hal bilafdzil ma'rifati dengan lafaz ma'rifah, fa muawwalun, maka dianya lafaz ma'rifah itu dirubah dengan nakirah. Harus ditakwil. Nah, jadi begini maksudnya. Hal itu mesti nakirah. Bagaimana kalau kita menemukan hal lafadznya ma'rifah? Ada orang Arab nyebutin kalimat ma'rifah tapi i'rabnya hal. Oh, berarti walaupun tulisannya ma'rifah itu masih bisa dirubah jadi nakirah. Harus dirubah. Contoh, Ja'a Zaidun wahdahu. Datanglah si Zaid. Bagaimana cara dia datang? Wahdahu, sendirinya si Zaid. Sendirinya si Zaid. Jadi wahda i'rabnya hal kepada Zaidun, kepada fa'il. Hal mansub dan fathah. Wahda mudhaf, hu mudhaf ilaih, ma'rifah dia kan? Ma'rifah dengan idhofah. Harus ditakwil jadi munfaridan. Sendiri juga artinya sama. Ja'a Zaidun munfaridan. Nah, itu asalnya. Nah. La ilaha illallah wahdahu la. Wahdahu kan? Itu wahdahu hal. Munfaridan. Nah, itu. Ada contoh lain ya? Ya Zaidun wahdah. Nah, udah. Hal itu mesti nakirah.
Hal itu mesti nakirah. Bila terjadi hal ma'rifah berarti lafadz ma'rifah itu dirubah menjadi nakirah. Kayak wahdah. Ada juga isim-isim tertentu walaupun dia dimudhafkan enggak ma'rifah ada. Ada beberapa isim walaupun kita mudhafkan kepada isim ma'rifah dia enggak ma'rifah. Boleh jadi hal. Seperti mislu nanti kalau ketemu di depan. Mislu itu walaupun mudhaf ilaihinya isim ma'rifah, mislu enggak ma'rifah. Nah, namanya isim yang keterlaluan dalam nakirah. Ismul mutawaghilu fin nakirah namanya. Kita ada nanti di bab idhafah. Ya. Udah. Wal ghalibu. Ya, kita baca fathu mutamimah dulu kan. Wal ghalibu kaunuhu mustaqqan. Nah ini wasaf tadi. Wal ghalibu dan bermula yang sering, yang banyak, ghalib itu banyak. Bermula yang sering itu kaunuhu, keadaannya hal itu mustaq. Mustaq. Ya. Jadi yang sering kalimat yang kita jadikan hal itu mustaq, dimustaq dari masdar. Kan masdar sumber kalimat kan? Fi'il madhi diambil dari masdar, fi'il mudhari' diambil dari masdar, semua kalimat diambil dari masdar. Masdar disebut isim jamid. Karena dia dari lahirnya sudah seperti itu. Kalau mustaq itu satu kalimat yang diambil dari kalimat lain. Isim fa'il diambil dari fi'il mudhari' misalkan. Mustaq, fi'il mudhari' diambil dari masdar. Jadi yang sering itu hal itu mustaq. Seperti di belakang tadi wasaf itu mustaq isim fa'il. Ya. Kalau yang bukan mustaq jamid seperti rajulun jamid. Waqad yaqa'u muawwalan bi mustaqin. Kadang-kadang terjadi ianya hal. Waqad yaqa'u kadang-kadang terjadi ianya hal muawwalan. Hal keadaan hal itu yang ditakwil dengan mustaq. Dan kadang-kadang terjadi ianya hal yang ditakwilkan dengan mustaq. Ada juga isim jamak jadi hal, tapi harus dirubah jadi mustaq. Contoh, badatil jariyatu qamaran. Tampaklah perempuan itu, jariyah perempuan. Badatil jariyatu muncullah perempuan itu, hal keadaan perempuan itu bulan. Ya. Bulan. Kayak enggak nyambung gitu. Muncullah perempuan itu, jariyah perempuan. Badatil jariyatu, tampaklah muncullah oleh si perempuan itu dalam keadaan bulan. Bulan itu jamet, enggak menunjukkan kepada zatnya kan? Enggak ada orang jadi takwil. Maknanya apa? Mudhi'atan. Mudhi'atan dalam keadaan bercahaya, bersinar, berbinar-binar. Jadi maknanya badatil jariyatu muncullah perempuan itu dalam keadaan bercahaya. Habis menghias dirinya. Mudhi'ah. Nah, jadi qamaran bulan. Bulan ada cahayanya. Disebut bulan maksudnya mudhi'atan yang bercahaya. Itu namanya mustaq yang ditakwil. Atau jamed yang dirubah menjadi mustaq. Contoh lagi. Bi'atuhu yadan biyadin. Aku menjual akannya sesuatu yadan biyadin, tangan dengan tangan. Bi'atuhu aku jual akannya yadan biyadin, tangan dengan tangan. Jadi yadan i'rabnya hal. Tapi dia isim jamid, tangan. Harus dirubah. Mutakabidaini. Mutakabidaini. Aku jual akannya sesuatu dalam keadaan saling serah terima. Mutakabidaini. Itu makna yadan biyadin. Saling serah terima. Nah,
Kita baca dulu syaratnya semuanya ya. Wadkhulu rijlan. Nah, rijlan apa rajulan? Rajulan ya. Udkhulu rajulan. Masuklah kamu. Udkhulu fil fasli, kita tambah. Masuklah kamu ke dalam kelas itu rajulan. Seorang laki-laki, seorang laki-laki. Jadi rajulan isim jamet. Ditakwil jadi mustaq. Maknanya apa? Mutarat tiba ini. Masuklah kamu seorang laki-laki demi seorang laki-laki. Maknanya mutarat tiba ini dalam keadaan tertib. Nah, antri lah, tertib satu-satu. Itu. Jadi cara i'rabnya gimana itu? Wadkhulu. Coba lihat cara i'rabnya, ada enggak? Udkhulu fi'il amar mabni ala hazfin nun, waw jamaah dhamir muttasil pada mahrafa fa'il. Rajulan hal. Mansub wa kadza rajulan sani, rajulan kedua juga hal. Jadi rajulan maknanya mutarat tiba ini. Nah, itu. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalami. Dan tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Ba'da jumlatin tamatin. Sesudah jumlah yang sempurna. Dan tidak ada ianya hal kecuali sesudah sempurna kalam. Artinya ba'da jumlatin tamatin, sesudah jumlah yang sempurna. Nah itu. Jadi hal itu sesudah jumlah yang sempurna. Artinya hal itu sesudah fi'il ada fa'ilnya baru hal. Bukan fa'il yang jadi hal, bukan. Sesudah mubtada ada khobarnya baru ada halnya. Walaupun tata letaknya posisinya terserah. Kadang hal dulu. Khobar muqaddam, mubtada muakhar enggak apa-apa. Yang penting hal berada dalam jumlah yang tammah. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'il, ada kalimat hal. Sudah ada mubtada, sudah ada khobar, baru ada kalimat yang kita i'rab jadi hal. Itu maknanya. Kayak di atas tadi, ja'a zaidun, udah fi'il, udah fa'il, baru rakiban. Ya kan? Wa kharaja minha khaifan. Kharaja udah ada fi'il, udah ada fa'il, baru khaifan. Tidak ada yang hal kecuali sesudah tamam kalam. Ba'da jumlatin tamatin, sesudah jumlah yang sempurna. Bimakna annahu laisa ahadu juz'ail jumlah. Bimakna dalam arti atau dengan arti annahu bahwa sungguhnya hal laisa. Tidak ada ianya hal itu. Ahada kita baca. Ahada juz'ai. Salah satu dari juz'ai. Salah satu dari dua bagian jumlah. Bimakna dengan makna annahu bahwa sungguhnya hal itu laisa. Tidak ada ianya hal itu ahada. Khabar laisa. Salah satu dari dua bagian jumlah. Juz'ai tasniyah. Maknanya yang jadi hal itu bukan khobar, bukan fa'il, bukan naib fa'il yang jadi hal. Itu maknanya. Fi'il fa'il itu namanya dua bagian jumlah. Mubtada khobar namanya dua juzuk jumlah. Fi'il dan naib fa'il namanya dua juzuk jumlah. Jadi yang jadi hal itu bukan naib fa'il, bukan khobar. Harus ada kalimat lain. Tuh. Dikit lagi. Walaisal muradu bitamamil kalami ayyakunal kalamu mustaghniyan anhu. Walaisal muradu, dan tidaklah yang dimaksud bitamamil kalam dengan sempurna kalam itu ayyakunal kalamu bahwa adalah kalam itu mustaghniyan. Itu yang tercukupi atau terkaya. Gimana cara memaknai mustaghna sih? Terkaya. Pernah dengar nggak terkaya? Tercukupi. Sama aja ya. Kaya akan cukup ya. Mustaghniyan tercukupi anhu darinya hal. Walaisal muradu bitamamil kalami, tidaklah yang dimaksud dengan sempurna kalam ayyakunal kalamu bahwa adalah kalam itu mustaghniyan, tercukupi darinya hal. Kata beliau, hal sesudah sempurna kalam. Makna sempurna kalam, hal berada sesudah jumlah yang sempurna. Ada fi'il, ada fa'il, mubtada khobar, fi'il naib fa'il baru hal. Bukan maksud sempurna kalam berarti hal itu enggak penting, bukan.
Biasanya kalau kalam dah sempurna kan nggak perlu lagi. Nah, bukan begitu maksudnya. Ada kalam yang sudah sempurna tapi masih perlu kepada hal. Jadi bukanlah maksud dengan sempurna kalam bahwa kalam itu nggak perlu kepada hal, perlu juga. Ya Zaidun kan udah sempurna. Zaid datang. Cuma kan kita pengen informasi tambahan, cara dia datang bagaimana? Tambahlah rakiban. Allah Akbar. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala. Ini contoh bahwa hal itu penting walaupun dia bukan bagian dari jumlah. Wala tamshi fil ardi. Wala tamshi fil ardi. Janganlah engkau berjalan di bumi. Wala tamshi fil ardi. Janganlah engkau berjalan di bumi marahan hal kamu itu yang sombong. Marahan hal kepada fa'il tamshi anta. Perhatikan. Misalkan marahan kita buang. Tamshi wala tamshi, janganlah kamu berjalan. Udah ada fi'il, udah ada fa'il. Berarti kan udah sempurna. Tapi maknanya kita nggak paham. Wala tamshi fil ardi. Janganlah kamu berjalan di bumi. Allah menciptakan kita di bumi, Allah melarang kita berjalan di bumi. Padahal kalamnya udah sempurna, tapi maksudnya nggak sampai. Karena yang dilarang itu bukan berjalannya. Berjalan dalam keadaan sombong. Makanya hal itu penting. Walaupun dia bukan bagian dari kalam. Walaupun dia bukan fa'il. Walaupun hal itu bukan naib fa'il. Tapi dia penting. Nah, itu dalilnya. Kalau halnya kita hilangkan, rusak maknanya. Wala tamshi fil ardi, janganlah kamu berjalan di bumi. Nah, terus ngapain di bumi kan? Coba, pengen nanya apa? Belum habis ya? Ya. Antaranya kan kalau yang menjadi hal itu harus wasaf. Ya. Contoh yang tadi ini wa arsalnaka linnasi rasulan. Ya. Kan nggak bentuk ini wasaf. Wasaf juga. Rasul itu kalimat apa? Fa'ulun. Fa'ul. Amsilah mubalaghah. Sabur. Sabur kan? Sama kan Rasul? Sabur apa arti sabur? Orang yang sabar. Wasaf. Jadi wasaf makanya ada isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, amsilah mubalaghah. Udah itu. Ini termasuk amsilah mubalaghah. Rasul, fa'ul. Atau nanti ada pembahasannya Rasul bermakna mursal. Bermakna isim maf'ul, seseorang yang diutus. Ya, rasulas, seseorang yang diutus. Ya. Mesti wasaf. Yang tadi kan ditakwil semua jadi wasaf kan? Wahdah munfaridan isim fa'il. Qamaran jadi mudhi'atan isim fa'il. Oke? Isim fa'il. Mesti. Jadi memang harus belajar lagi bentuk-bentuk isim fa'il. Isim fa'il. Berarti yang dimaksud dengan mustaq itu pengambilan dari bentuk kalimat masdar. Ya. Mustaq. Jadi nanti ada khilaf dalam ilmu saraf. Kan ada khilaf di Kailani, di Mukadimahnya ada. Asal yang satu itu khilaf. Cuma saya lupa kebalik. Kalau nggak salah kufiyun asalnya masdar. Basariyun kalau nggak salah asalnya madhi gitu kan. Nah itu. Ada yang bilang asal kalimat fi'il madhi, ada yang bilang asal kalimat masdar, nggak apa-apa. Yang penting ada asalnya. Nah itu. Kalimat yang diambil dari kalimat lain namanya mustaq. Kalimat yang bawaan nggak diambil dia namanya jamin. Masdar termasuk jamin. Jamid, jamin. Arti jamid beku, keras. Keras kan? Jamid beku.
Sahibul lagi lari. Oh. Nyari di kelas. Nyari kemana? Tuh. Panggil. Enggak. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab.